Istri merenggut kalau mengeluarkan duit, istri merengut kalau mengeluarkan duit untuk benahi kendaraan. Jadi sebagai gajiku kusimpan untuk memperbaiki kendaraan. Berdosa tidak? Oh, ini suami, tidak masalah. Seorang suami yang dia dewek punya duit, dia gaji, jangan takut sama bini. Ya, asal itu duit kita dengan cara benar, dan istri juga jangan keterlaluan mengatur suami. Ustaz, apa arti salawat yang Ustaz ajarkan? Yang mana? Banyak nak yang mana? Pak Ustaz, alangkah banyak beban hidup laki sakit, anak nyambung sekolah belum, yang kecil, cak mana aku seharusnya supaya aku lebih sabar menghadapi hidup yang sulit ini. Wassalam. Kalau ibu ngatur yo, kalau ibu yang ngaturnya yo, kalau kita yang ngatur hidup yo bingung. Kalau kita yang ngatur hidup memang bingung. Sekarang kita tidak ngatur hidup, tapi kita munajat. Nah, kenapa hidup banyak masalah? Kenapa doa tak diijabah Allah? Harus sadar. Mak mana nilai iman kita kepada Allah, tunduk dan patuh kita kepada hukum Allah. Ibu jangan nimbang dengan wong yang maksiat rezekinya luas. Orang yang ahli maksiat rezekinya luas tapi Allah tak ridha. Tapi hidup banyak masalah tetap akan selesai dengan kesabaran, dengan ridha, usaha benar-benar. Inna idhamal jaza' ma'a idhamil bala. Inna Allah Ta'ala idha habbal qawma ibtalahum, kata Rasul. Besarnya pahala akan tergantung dengan besarnya bala. Bila Allah cinta kepada satu kaum, diujinya. Mengkali ibu sekarang Allah sedang mencintai keluarga ibu. Jadi ibu nak sabar. Tak akan pernah selesai hidup kalau kita ngatur. Tak akan pernah selesai ya. Tak akan pernah selesai. Ustaz, kalau lagi solat tak tahunya jari-jari kaki kelihatan. Pertanyaan, sah tak solatnya? Kita ngulang solat lagi apa ditutup kaki yang kelihatan? Dari ini di Pumnas. Sekarang awak lagi solat, ngaso tak jari-jari awak metu dari telekung? Kalau ngaso, pecahnya metu jari-jari aku ni. Tidak langsung tutup, maka solatnya batal. Atau selesai solat baru nyengok, nah metu nian, solatnya harus diulang. Maka itu bagusnya ibu-ibu solatnya kalau telekungnya pendek pakai kaos kaki. Waalaikumsalam warahmatullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, aku kalau mau ulta sering puasa di hari ultanya. Disyukuri dengan acara makan-makan di rumah sama teman-teman kalau lagi ada. Nah, kata teman aku tak boleh ultanya disyukuri karena usia kita di dunia sudah berkurang. Ustaz, tolong dijelaskan cara mensyukuri nikmat umur yang baik dan benar. Semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan rahmat dan hidayat kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian surat yang disampaikan oleh penanya. Sekarang kita mensyukuri itu memang hakikatul umur. Hakikat umur itu tak kata yang bertambah, tapi hakikat umur itu berkurang. Sekarang pada pandangan kita nambah dari 34 jadi 35, padahal jatah umur kaget 50. Berarti sudah baga, tinggal berapa persen lagi? Ya? Nah. Kita bersyukur dengan umur, artinya Allah Ta'ala masih memberi kita kesempatan. Syukur dalam arti kata pandangan mata kita masih dapat menikmati ini. Nah, dengan ada kesempatan itu, walau sebulan, walau seminggu, walau setahun, walau 1 jam, kita bersyukur karena kita masih baca ibadat. Tak jadi soal. Tak jadi soal, laksanakanlah. Tapi tanda syukur manusia dengan umur, kesempatan hidup digunakan ibadat. Ustaz, semalam aku pergi ke tempat kawan aku yang ulta. Di sana ada acara baca Yasin bersama-sama. Tapi ada 2 cewek yang pakai ndak sopan, yang juga melok baca. Aku tadi ngasuh pecah baca Yasin, tapi aku tak melok. Apakah temanku dapat pala atau dapat dosa? Syukur Ramdhani. Yo, kalau lah tahu nak berbacaan, janganlah yang buka aurat. Kalau ada di dalamnya maksiat itu, doa tak diijabah Allah.
Ustadz sebutkan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Ahmadiyah. Yang jelas Ahmadiyah itu Qurannya tidak sama dengan kita. Itu yang anda dapatkan keterangan. Dan dia mengakui Ghulam Ahmad itu, Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi. Kan salah akidahnya. Mirza Ghulam Ahmad itu dianggapnya Nabi. Sedangkan Al-Quran Nabi Muhammad itu aba ahadim mir, makana Muhammadin aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu Quran menelaskan Nabi Muhammad penutup dari seluruh nabi yang ada. Man syakka bil Quran faqad kafar. Siapa ragu dengan Quran kafir hukum mutlak. Khatmun nubuwah Nabi, bahkan menurut riwayat di badan Nabi, di atas pundak Nabi itu ada khatmun nubuwah, cap tanda kenabian, penutup. Khatmun nubuwah, tanda khatam, tutup. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Bahkan Nabi pernah menerangkan dalam satu hadis, seandainya ada Nabi setelah aku, Umar bin Khattab yang akan diangkat jadi Nabi. Tapi tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Itu salah satunya ya. Ya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kamar tidur kami ada najis, tapi sudah kering karena kami mengasuh bayi. Jika setelah bangun tidur saya lupa tidak membasuh anggota badan yang kena najis, kering dan menyentuh barang-barang yang ada di rumah, dan kemudian barang-barang disentuh lagi sama istri saya, apakah saya juga terkena najis kencing kering itu? Ini pecahnya agak was-was nanya nih. Sekarang dalam ilmu fikih najis itu ada dua. Najis itu bagian najis ada tiga, mughalladha, mukhaffafa, mutawassita. Berat, ringan dan sedang. Najis mutawassit dibagi menjadi dua. Ada namanya najis mutawassit ainiyah, ada mutawassit hukmiyah. Najis mutawassit ainiyah itu najis pertengahan lain dari babi dan anjing serta peranaan dari keduanya yang masuk pada jumlah mughalladha. Kencing anak lanang yang belum dia lebih dari 2 tahun, cuma dia nyusu dengan nyusu kepada puan cambi. Lain dari yang duika mughalladha dan mutawassit masuk kepada jumlah dan mughalladha dan mukhaffafa masuk kepada jumlah mutawassit. Nah, najis mutawassit ini ada ainiyah, ada bukti najis koyo, ada banyungnya. Ada kalau dia kotoran ada telumbuknya. Darah ada darahnya, nanah ada nananya dan lain sebagainya. Ada lagi mutawassit hukmiyah, dia ada hukum tapi kata ain. Nah, termasuk pertanyaan Bapak. Ya, termasuk pertanyaan Bapak tentang najis kering. Najis kering itu termasuk najis mutawassit yang hukmiyah. Selama kita tahu itu tempat najis, lantas kita tidak, tetap hukumnya najis kecuali sudah dibersihkan. Jadi apapun yang berhubungan dengan situ, hukumnya menjadi najis. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kalau kita zakat tiap bulan dari pendapatan, apakah bisa dibenarkan kata orang yang sedang butuh uang? Diberikan kepada orang yang sedang butuh uang, padahal dia tidak dikategorikan sebagai orang miskin, tapi dia sedang butuh kali ini. Sepanjang pelajaran yang ana dapat, zakat itu harus ada haul dan nisab. Bila mencapai haul dan nisab baru zakat. Bila belum masuk itu dianggap sedekah. Siapapun yang butuh, dan kalau memang dia sedang butuh walaupun uang berduit, kalau dia lagi butuh dianggap uang butuh. Tapi dia tidak masuk pada mustahik. Nak dijualnya tak kate, yang ininya tak kate, maka boleh. Tapi karena dia tidak masuk kepada mustahik, diambil duit lain, jangan dari duit zakat. Tapi dari pendapatan tidak ada zakat, cuma dibersih bersih ke baik. Kita teruskan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, nanya laki-laki Islam nikah dengan non-muslim. Laki-laki Islam nikah sama non-muslim, tapi begitu nikah masuk Islam, binnya Abdullah, benar atau salah? Benar. Ya benar, jadi kalau dia memang masuk Islam, binnya bin Abdullah. Kalau dia betina, walinya mesti wali hakim.
Ustaz, ana punya utang sama sohib ana sebesar 100.000. Ana mau bayar hutang tersebut tapi sohib ana itu sudah pindah ke Jambi, sedangkan alamatnya ana tak tahu. Jadi gimana cara ana mau bayar hutang ana tersebut? Kalau pacak dititipkan dan wong itu tahu alamat sohib inte, ya dititipkan kepada wong yang diamanat ke tadi. Kemudian kalau memang ada itu, inti masukkan ke masjid duit 100.000 tadi dengan niat bayar hutang dan pahala yang dimasuk tadi untuk yang bersangkutan. Jangan dibaca. Ini kau baik Pak Ustaz. Kena dapat hikmah sudah. Ya tak dibaca, tak dibaca, tak pula jadi soal. Apa khabar Ustaz? Pak Ustaz, tolong aku berikan petua untuk istri aku di kala menghadapi kesusahan. Akulah berbusa mulut, atau mungkin penjelasan aku kurang baik Pak. Kalau baik, aku dan dia dapat hikmahnya. Sekarang rumah tangga tu, apa kata Imam Ghazali, sama dengan kapal besar di tengah laut. Kapal besar di tengah laut itu, biar besar mak mana tetap ditumbuk ombak. Ya, ombak itu sifat ombak kapan di tepi hilang. Itu sifat ombak. Jadi kalau ada masalah di rumah, tidak akan pernah ada perbantahan dalam satu masalah, kecuali ada yang salah, ada yang benar, atau salah faham. Jadi kalau dia yang ada yang salah, ada yang benar, catatan cuman sih kok yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Kalau ada saling salah faham, jawabannya cuman sih kok saling menyadari. Selesai. Nah, yang galak ini yang susah. Misal bini ribut dengan laki gara-gara minta duit, laki tak katik, wajar karena laki memang tak katik rezeki. Itu tidak jadi masalah, memang dia tak ada punya. Yang salah galak memaksa ke diri. Tetap rumah tangga siapapun tetap ada. Ustaz, orang tuaku tidak ada anak perempuan, sedangkan aku ada anak perempuan 3 orang. Aku merasa kasihan dengan ayah saya karena dia tidak akan bisa menjadi wali nikah berhubung ayah saya tidak ada anak perempuan. Pertanyaan saya, bisakah ayah saya menjadi wali nikah anak saya? Dan apa aku pacak jadi wali tapi hakim? Jadikan wali jadi ke wali hakim. Orang tuaku tidak ada anak perempuan. Oh, ini lanang nanya. Jadikan wali wakil. Kati anak perempuan. Berarti anak lanang galau. Jadi ke wali wakil lah apa? Fulan bin Fulan, aku nikahkan kau dengan cucungku, namu Sianu bin Sianu, yang wali bapaknya wakil dengan aku, mas kawin sekian. Sah? Sah. Ustaz, apa fadilah khutbah aku? Baca banyak-banyak, insyaallah taala ada banyak rezeki. Ustaz, tolong beli penjelasan. Kalau waktu salat saya suka bangun jam 6 lewat, apakah salat subuh masih boleh kerjakan? Kalau boleh, niat bacanya pakai adan atau qadaan. Dan begitu juga dengan salat wajib lainnya. Ya tetap wajib didirikan, tapi tidak pakai adaan, cuman pakai diganti qadaan. Kedua-duaan itu jadi qada. Kata Ustaz, setiap sudah salat sebaiknya baca la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal zalimin. 11. Manfaatnya apa? Seakan Allah lepaskan dari seluruh kesulitan hidup, insyaallah. Kuntu bukan kuntum. Kuntu itu aku ini termasuk orang zalim. Itu bukan kuntum. Kalau kuntum kamu. Ustaz, saya mau tanya, 3 minggu lalu saya menikah tapi tidak pakai wali karena saya ini status anak angkat, tapi saya tahu bapak kandung saya itu ada. Bahkan saya sudah menemuinya. Saya minta izin untuk menikah tapi dia tidak mau datang di hari pernikahan saya. Jadi saya minta kepada Pak Penghulu sebagai wali hakim. Dan waktu nikah saya pakai bin bapak angkat saya, sah? Tidak sah.
Jadi karena bapak awak ada, jadi donyo ni boleh nerima walinya wali wakil. Walinya wali wakil, diwakil ke dengan penghulu. Penghulu tidak kati hak sebagai wali hakim. Ya. Oh ini penghulu ni sekarang istilah buat kuah benar kalau wali hakim, tapi karena awak nemu wong tua, jadi donyo jadi walinya wali wakil. Kemudian yang salah lagi awak binnya bin bapak angkat. Ya tapi barangkali sudah anda jelaskan dengan pak penghulunya, tapi apa anggap anda pak penghulunya? Apakah tidak ada bantahan dan lain sebagainya? Tuh. Jadi kalau menurut pelajaran anak, baiknya